Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu, warga RW 04 Desa Tunggulrejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Kami kembali lagi yang akan mendiskusikan tentang musyawarah masyarakat desa seperti itu. Nah, sebelumnya bagaimana nih Bapak Ibu kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, nggih. Tak lupa juga salam hormat kami dari Bapak Ibu dosen kami kepada Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, dan Bapak Ibu sekalian yang masih setia untuk membantu kami menyelesaikan tugas kami dan memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai saya lupa, perkenalkan, saya Afildia Fiariska, dan bersama rekan-rekan saya yang akan mempresentasikan atau mendiskusikan tentang musyawarah masyarakat desa yang ketiga. Untuk lebih jelas dan lebih singkatnya, langsung saja saya berikan kepada rekan saya. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih kesempatannya moderator yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu-Ibu Desa Tunggulrejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Kami di sini akan melakukan evaluasi kegiatan yang telah kami lakukan bersama Ibu-Ibu selama ini. Langsung saja, next slide. Nah, yang pertama yaitu musyawarah masyarakat desa yang ke-1, di mana musyawarah masyarakat desa ke-1 ini dilaksanakan pada Sabtu 4 September tahun 2021 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hingga jam 16.30. Nah, sasaran pada MMD 1 ini sebanyak 31 orang yang terdiri dari 4 kader, 1 ketua RW, 1 ketua RT, dan 1 kepala desa, dan 24 sasaran. Nah, kegiatan ini dilaksanakan melalui media WhatsApp Group yang ada dikarenakan beberapa pertimbangan. MMD 1 dilaksanakan dengan agenda melakukan perkenalan dan membina hubungan saling percaya pada warga, serta menyampaikan maksud serta tujuan dilakukannya kegiatan ini. Nah, respon warga di sini sangat baik dan mau untuk menerima mahasiswa serta bersedia bekerja sama untuk beberapa waktu ke depan. Next slide. Setelah terbina hubungan saling percaya, mahasiswa melakukan pengkajian pada masyarakat sasaran terkait dengan 4 core dan 8 subsistem, serta persepsi pada masyarakat melalui chat group dan pengisian Google Form untuk data yang lebih lanjut. Dari 31 warga yang ada, terdapat 14 orang bersedia untuk mengisi dan memberikan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa. Informasi lain didapat dari ketua RW dan data dari desa. Nah, melalui MMD 1 ini kemudian ditemukan permasalahan pada warga. Salah satunya terkait kebiasaan pengelolaan sampah dengan cara dibakar. Nah, sehingga dari sini kelompok membuat rumusan permasalahan terkait defisit kesehatan komunitas. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nia. Terima kasih, Tias. Ya, baik, saya akan melanjutkan pada MMD 2. MMD 2 atau yang disebut Musyawarah Masyarakat Desa 2 dilaksanakan pada 18 September 2021 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. MMD 2 ini dilaksanakan melalui media Zoom yang dihadiri oleh 7 orang warga yang bersedia untuk bergabung dalam Zoom. MMD 2 dilakukan untuk memaparkan hasil pengkajian atau pengumpulan data, permasalahan yang sudah dirumuskan, dan perencanaan kegiatan beberapa minggu yang akan datang. Penjelasan yang dipaparkan oleh mahasiswa mendapat respon yang baik dari warga sasaran dan juga mendapatkan timbal balik dari warga sasaran. Beberapa warga mengajukan pertanyaan sebagai bentuk timbal balik. Perencanaan yang disusun oleh mahasiswa disepakati oleh warga dan dapat dilakukan untuk beberapa minggu. Next. Implementasi. Next.
Implementasi yang pertama yaitu prevensi primer. Deskripsi pelaksanaannya, implementasi primer dilaksanakan pada hari Senin 20 September 2021 dengan metode mengirimkan video edukasi yang dibuat oleh mahasiswa dan leaflet ke WA Group untuk dapat dilihat dan dibaca oleh komunitas. Penggunaan cara ini telah disepakati sebelumnya bersama dengan warga. Tidak banyak warga yang memberikan respon terkait dengan video dan leaflet yang diberikan. Namun, warga memberikan feedback terkait prevensi primer yang diberikan. Untuk prevensi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Nia. Akan saya lanjutkan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi pada penyampaian materi dari 14 orang yang mengisi 9 orang atau 64,3% memilih baik untuk penyampaian materi dan 5 orang lainnya sejumlah 35,7% memilih sangat baik. Kemudian untuk yang kedua yaitu media yang digunakan dari 14 orang yang mengisi 10 orang atau sekitar 71,4% memilih baik untuk penyampaian materi dan 4 orang lainnya yaitu 28,6% memilih sangat baik. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan kejelasan materi, materi mudah untuk dipahami dari 14 orang yang mengisi 10 orang sekitar 71,4% memilih baik untuk penyampaian materi dan 4 orang lainnya sekitar 28,6% memilih sangat baik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengisian form evaluasi oleh warga, penyampaian materi dan metode yang digunakan sudah baik dan dapat diterima oleh warga dengan mudah. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu hasil pencapaian prevensi primer. Untuk yang pertama, dari 14 orang yang mengisi kuesioner, sebanyak 100% sudah menyadari pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, dari 14 orang yang mengisi kuesioner, sebanyak 85,7% sudah menyadari bahwa obat tidak boleh dibeli secara bebas. Kemudian yang ketiga, dari 14 orang yang mengisi kuesioner, sebanyak 100% sudah menyadari pentingnya mengetahui informasi pada kemasan obat sebelum digunakan. Kemudian dari 14 orang yang mengisi kuesioner, 50% sudah menyadari bahwa obat tidak boleh bebas dibeli tanpa resep dokter, dan 26% memilih mungkin, dan sebanyak 21,4% memilih boleh. Untuk yang selanjutnya, dari 14 orang yang mengisi kuesioner, sebanyak 92,9% mengerti bahwa rekreasi tidak harus pergi ke tempat wisata, dan seluruhnya paham bahwa rekreasi dapat dilakukan di mana saja. Kemudian, dari 14 orang yang mengisi kuesioner, sebanyak 100% sudah menyadari pentingnya olahraga itu perlu dilakukan dan dapat dilakukan di mana saja. Kemudian, dari 14 orang yang mengisi kuesioner, sebanyak 85,7% sudah menyadari bahwa membakar sampah dapat mencemari lingkungan. Namun, sebanyak 28,6% memilih boleh untuk membakar sampah dan sisanya menyepakati bahwa tidak boleh membakar sampah. Baik, untuk selanjutnya yaitu prevensi sekunder. Untuk deskripsi pelaksanaannya, implementasi sekunder dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 2021. Untuk metode yang dilakukan yaitu mengirimkan video terkait bagaimana mengenali tanda dan gejala PPOK dan ISPA yang dibuat oleh mahasiswa dan leaflet ke WA Group untuk dapat dilihat dan dibaca oleh komunitas. Penggunaan cara ini telah disepakati sebelumnya bersama dengan warga. Tidak banyak warga yang memberikan respon terkait dengan video dan leaflet yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan melalui pengiriman Google Form pada WhatsApp Group dan ditanggapi oleh 4 orang. Kemudian untuk hasil evaluasi, yang pertama dari 4 orang yang mengisi kuesioner, sebanyak 100% sudah mengerti bahwa sampah tidak boleh dibakar. Kemudian
Yang kedua, dari 4 orang yang mengisi kuesioner, sebanyak 100% sudah mengerti bahwa membakar sampah dapat menyebabkan penyakit saluran pernafasan. Kemudian yang ketiga, dari 4 orang yang mengisi kuesioner, sebanyak 100% sudah menyadari bahwa membakar sampah dapat mencemari lingkungan. Dan yang selanjutnya yaitu dari 4 orang yang mengisi kuesioner, sebanyak 100% sudah menyadari dampak bahaya yang dapat ditimbulkan dari pembakaran sampah. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, melanjutkan. Berikut merupakan prevensi tersier yang dilakukan pada hari Rabu 6 Oktober 2021. Metode yang dilakukan adalah mengirimkan video terkait bagaimana mengatasi ISPA dan PPOK menggunakan terapi komplementer yang mudah dilakukan oleh masyarakat selama di rumah. Video dikirimkan ke WhatsApp grup yang sudah ada. Penggunaan cara ini telah disepakati sebelumnya bersama dengan warga karena beberapa pertimbangan. Tidak banyak warga yang memberikan respon terkait dengan video yang diberikan, dan evaluasi dilakukan melalui pengiriman Google Form pada WhatsApp Group dan ditanggapi oleh 5 orang. Next. Baik, yang selanjutnya mengenai hasil evaluasi. Dari 5 orang yang mengisi kuesioner, 100% sudah memahami teknik relaksasi nafas dalam membantu bagi pasien PPOK dan ISPA. Dari 5 orang yang mengisi kuesioner, 100% sudah memahami teknik relaksasi dalam dapat digunakan oleh semua orang. Kemudian dari 5 orang seluruhnya sudah memahami terapi komplementer yang bisa diterapkan pada pasien PPOK dan ISPA. Kemudian yang selanjutnya, dari 5 orang yang mengisi pula, 100% sudah menyadari terapi pijat dapat mengurangi nyeri dada. Next. Berikut tabel evaluasi keperawatan komunitas, di mana pada evaluasi keperawatan komunitas ini menjelaskan mengenai diagnosis yang ditegakkan oleh kami, kemudian perencanaan keperawatan terdiri dari tujuan, kriteria hasil, dan intervensi, kemudian ada tindakan keperawatan, kemudian ada evaluasi keperawatan. Evaluasi ini terdiri dari proses, hasil, dan juga dampak, dan juga diberikan juga ada rencana tindak lanjut. Untuk rencana tindak lanjut yang pertama, di mana kami memberikan informasi kepada warga mengenai perilaku pola hidup sehat dari website terpercaya seperti Kemenkes melalui media WA Group. Kemudian untuk rencana tindak lanjut yang kedua terkait dengan bisa diberikan poster yang telah dibagikan sebelumnya kepada warga mengenai dampak dari pembakaran sampah agar bisa ditempel di tempat-tempat yang biasa dijadikan untuk pembakaran sampah. Next. Kemudian untuk rencana tindak lanjut yang ketiga, di mana kami menyarankan untuk melakukan kolaborasi yang bersama dengan kader untuk melakukan screening terkait dengan warga yang beresiko terkait PPOK dan ISPA. Next. Kemudian rencana tindak lanjut yang berikutnya, di mana kami menyarankan untuk memberikan informasi kepada warga dalam bentuk jarkoman di WA Group mengenai PPOK dan ISPA. Hal ini dilakukan karena jika menggunakan WA Group lebih mudah dilakukan dan lebih cepat untuk diterima oleh warga. Kemudian untuk yang rencana tindak lanjut yang berikutnya berupa memberikan pembaharuan mengenai terapi komplementer yang bisa diterapkan pada warga yang terkena PPOK maupun ISPA ataupun warga yang memiliki risiko. Next. Selanjutnya terkait dengan tabel kegiatan evaluasi program dalam kerja MMB 2, di mana di sini permasalahan yang ada pada sebagian dari ibu-ibu itu tidak memiliki gadget, dan tindakan yang dilakukan biasanya ibu-ibu ini akan meminjam gadgetnya dari anak. Kemudian evaluasi yang dilakukan, ibu-ibu terbantu dengan gadget anaknya, dan realisasi pendukungnya, ibu-ibu menerima informasi
dari meminjam gadget anaknya dengan menghambat tidak bisa mengoperasikan atau terhambat untuk mengoperasikan gadget. Kemudian rencana tindak lanjutnya, anak dari orang tua dimintai tolong untuk mendampingi ayah ibunya saat dilakukan pendidikan edukasi melalui gadget. Kemudian yang berikutnya mengenai masalah sebagian dari ibu-ibu tidak mempunyai paket data dan terkendala sinyal. Di sini tindakannya kami menyarankan ibu-ibu untuk mencari fasilitas WiFi yang dekat dengan area rumahnya, atau seperti kemarin beberapa warga menuju rumah salah satu rekan kami untuk difasilitasi penggunaan WiFi-nya. Kemudian evaluasinya ibu-ibu terbantu dengan solusi yang diberikan. Kemudian realisasinya ibu-ibu dapat mengakses internet dan menerima pendidikan edukasi. Dan faktor penghambat di sini, ibu-ibu harus mencari terlebih dahulu layanan WiFi yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian rencana tindak lanjut, mahasiswa harus membantu ibu-ibu untuk mendapatkan layanan edukasi di rumah salah satu mahasiswa. Namun pada waktu itu kami tetap melakukan protokol kesehatan yang ada. Kemudian masalah yang berikutnya terkait dengan sebagian besar ibu-ibu tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Tindakan yang dilakukan, kami tetap melakukan edukasi melalui Zoom Meeting, dan ibu-ibu tidak dan sebagian dari evaluasi di sini, sebagian ibu-ibu tidak dapat mengakses aplikasi Zoom Meeting, di mana rencana tindak lanjut yang kami berikan berupa mempermudah edukasi dengan melakukan recording yang videonya itu mudah untuk ditonton. Kemudian ada dua masalah lagi terkait dengan saat dilakukan pendidikan edukasi dengan cara memberikan video pendidikan edukasi hanya sedikit orang yang menonton video tersebut. Kemudian kami mencoba untuk memberikan solusi terkait proses diskusi yang lebih interaktif. Kemudian masalah yang terakhir, sebagian dari ibu-ibu kurang paham terhadap edukasi yang diberikan. Kemudian mahasiswa nantinya memfasilitasi dengan cara memberikan jawaban secara langsung melalui voice note atau video call, atau boleh menanyakan langsung pada grup dan senyamannya Bapak atau Ibu yang menginginkan jawaban dari kami. Begitu saja pemaparan dari kami terkait dengan beberapa tindakan yang sudah kami lakukan. Ini beberapa lampiran implementasi yang sudah kami lakukan sebagai bukti. Saya dan teman-teman saya mohon undur diri, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin tadi beberapa rangkaian acara yang telah kami dan Bapak Ibu lakukan bersama selama ini. Mungkin di diskusi kali ini yang membahas tentang evaluasi kegiatan kita selama kurang lebih 6 minggu ini atau 1,5 bulan. Monggo Bapak Ibu yang tadi yang sampun kami paparkan, apabila Bapak Ibu ingin bertanya atau memberikan saran atau memberikan kritik kepada kami, insya Allah kami terima. Monggo bisa langsung di chat di grup WA seperti itu Bapak Ibu. Dan besar harapan kami semoga silaturahim ini tetap berjalan dan terus terus tetap kita saling memberikan informasi dan terus, dan tak lupa karena sampun bersedia membantu kami melancarkan tugas perkuliahan kami, mengizinkan kami untuk mengimplementasikan sedikit ilmu kami. Lalu dan tak lupa maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu apabila ada perkataan kami, perilaku kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan maaf yang hanya dapat kami ucapkan. Semoga kebaikan Bapak Ibu kembali kepada Bapak Ibu berlipat-lipat ganda. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan selalu sehat
Ya Bapak Ibu, saya cukupkan nggih, mungkin kalau ada pertanyaan atau ada saran, kritik bisa langsung di grup WA, mungkin seperti itu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.